fungsi sana di yang gini. Ini tampil ya kita enggak. كيف حالكم؟ خير الحمد لله ما شاء الله. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Saya mau memanfaatkan kesempatan ini yang diberi kepada saya dari Ustaz Rifki atau Syekh Rifki untuk bicara sedikit seperti kultum ya, insyaallah 10 atau 15 menit maksimalnya untuk beritahuan ta'aruf dan kasih sedikit modifikasi atau motivasi tentang belajar bahasa Arab insyaallah. Atau bisa dengan bahasa Indonesia, bahasa Arab saja. Semuanya paham? Bahasa Arab Indonesia atau Inggris? Atau opsi ketiga Prancis? Oke, Hausa. Tidak ada paham. Thailand. Bahasa Thai. Ya, bahasa Thai. Kalau bahasa Thailand, bahasa Thai. Bahasa di bahasa Thailand namanya bahasa saja. Karena ini bahasa Sanskerita ya. Nah, gak apa-apa. Insya Allah saya bicara dengan bahasa Indonesia aja. Nah, awalan ta'aruf. Pertama, ta'aruf. Saya namaku Yusuf bin Abdul Mannan bin Muhammad As-Sudani Rashidi. Ya, kalau kita di Sudan, satu nama untuk satu orang. Tidak ada tiga di dalam satu. Kalau di Indonesia, Muhammad Haikal Hasanain, ini semuanya satu nama aja. Jadi kita harus memasuki di tengah bin untuk beritahuan ini saya, ini bapakku, ini kakekku. Yusuf bin Abdul Mannan bin Muhammad. Bukan Yusuf Abdul Mannan Muhammad, kalau di Indonesia semuanya satu nama saja. Tidak cukup untuk biodata KTP-nya, kalau tempatnya ada ya digitnya atau ini habis. Nah, Yusuf Abdul Mannan Muhammad. Saya asal orang Sudan, tetapi lahir di batasan Sudan dan Chad. Selesai SD di Nigeria, di sekolah Islam, dan SMP SMA di Republik Chad di Kompleks Pendidikan Raja Faisal. Dan S1 S2-nya di negara ibu itu Sudan. S1 di Universitas Internasional Afrika. Ustaz Rifki ya, ini kampusnya, tapi bukan satu generasi, beda generasi tetapi satu kampus insyaallah. Nah. Dan S2-nya di Institut Internasional Khartoum, Ma'hadul Khartoum Al-Dawli. S2 ya, S1-nya jurusan pendidikan, Fakultas Pendidikan, jurusan pendidikan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ya, saya alumni sebagai guru bahasa Arab dan guru bahasa Inggris. Kalau S2 ini guru atau dosen bahasa Arab untuk non-Arab. Arabic for non-native speakers. Jadi saya pernah ngajar di kerajaan Thailand. Di Thailand saya pernah ngajar setahun bahasa Inggris. Tahun kedua bahasa Arab di Universitas Islam Patani. Tahun ketiga saya ngajar bahasa Arab di Universitas Negeri Prime Songkrai University. Baru saya masuk Malaysia, cari-cari simpatan ngajar bahasa Arab. Tetapi sayangnya tidak dapat di sana. Karena ahli Malaysia tidak suka bahasa Arab seperti penduduk Indonesia. Penduduk Malaysia suka bahasa Inggris, suka jadi kapitalis, materialis, dan lain-lainnya aja. Ya, ini fakta bukan fiksi ya, insyaallah. Ya, fakta. Saya masuk Malaysia 34 kali. Sebelum corona saya masuk Malaysia 30 kali.
setelah corona 4 kali. Kemarin saya datang dari Malaysia. Jam 12 malam. Sampai saya bermalam di Soekarno-Hatta aja. Nah, tidak dapat kereta api untuk mari ke Manggarai ya. Ya, saya tahu baik Malaysia. Di Malaysia saya tidak dapat kesempatan mengajar bahasa Arab. Negeri atau swasta. Tidak mau. Jadi saya masuk Indonesia, alhamdulillah pernah kerja di Bogor, di Yayasan Maghfirah sama Dr. Ahmad Hatta, dapat kitas. Dan kedua saya pernah ngajar di Makassar, di markas Imam Malik 2 tahun. Dan sekarang alhamdulillah saya masuk dengan visa untuk kerja di Piat 10. Piat artinya Pesantren Islam Al-Irsyad Tengara yang 10 ini di Gorontalo, ya di sana. Insya Allah beberapa hari saya akan pergi ke sana. Nah, هذا أولا. هذا تعريف بنفسي. وسaya pernah masuk Indonesia 15 kali. Sama kali ini kemarin 15 kali. Sebelum corona saya masuk ke Indonesia 12 kali. Setelah corona 3 kali sekarang. Nah. الآن أتعرف عليكم أنتم كذلك يعني أريد أن أعرف. Ini ta'aruf sama antum ini secara umum. Secara lengkap saja. Mau tahu apakah ada orang dari Sulawesi di sini? Sulawesi. Naam, wahid, isnan. Masya Allah. Sulawesi mana? Tengah, selatan atau Sulawesi? Tenggara. Kotanya apa atau kampungnya? Dari Kendari. Ya. Kendari. Ini salah satu kota-kota Sulawesi 5 ya. Yang pertama itu Makassar ya. Kedua Manado. Ketiga Palu. Keempat Kendari. Kelima Gorontalo. Ya. Ini kota terakhir ya. Masya Allah. Al-akhunak dari Makassar. Masya Allah. Saya pernah tinggal di Makassar lebih dari 2 tahun. Saya tinggal di Jalan Faisal atau Jalan Veterani. Dekat UNM, Universitas Negeri Makassar. Khususnya kita belakang Fakultas Olahraga UNM. Markas Imam Malik di Jalan Faisal 14. Ya, ada Masjid Nurul Hikmah di sana atau apa ya, Nurul Hikmah ya. Apa namanya ini untuk Pak Haji, ya Pak Haji siapa ini namanya? Syahrul atau Naam. Jadi apakah ada orang dari Sumatera? Yang dari Sumatera? Naam, Masya Allah. Wahid, isnan. Kafa? 5 دقائق. إذا تشجيع. نعم، إذا 5 دقائق. نعم، إذا تعرفتوا. الأخ من سومطرة من أين؟ dari Medan. Masya Allah, Medan. Medan ini saya lewat saja, Kuala Namu ya, pesawat saja. Transit. Pernah. Masya Allah. Wa anta? Lampung. Lampung. Saya ini dekat ya. Saya lewat juga Lampung kalau pergi ke Palembang. Ini merah Lampung ya. Ya, Lampung. Ada doktor namanya di UNM, Universitas Negeri Makassar, Dr. Fathul Ulum dari Lampung. Alumni Sudan ya, tapi kerja di UNM Makassar. Istrinya dari sana. Nah, jadi 5 menit ya sisa ini untuk motivasi bahasa Arab. Nah, alhamdulillah antum di sini ada beberapa materi yang dipelajari. Salah satunya bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasa penting. Saya mau sebut di sini secara cepat apa kepentingannya bahasa Arab. Ada 5 pentingan bahasa Arab ini dunia ini dini. Ada 5 duniawi. Penting pertama bahasa Arab itu bahasa Al-Quran. Ini bahasa Al-Quran. Tidak ada buku yang paling mulia seperti Al-Quran di atas bumi ini. Buku yang paling mulia itu Al-Quran. Ya, ini namanya Al-Quran. Dan kedua bahasa Arab itu bahasa hadis Nabawi Syarif. Ini buku kedua. Atau karena demi ini kalau di Indonesia ini
Ada istilah-istilah yang baik. Kalau Quran ini firman, kalau hadis sabda, selainnya kata. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, dan yang selainnya kata. Ya, ini baik. Ini kasih utamaan untuk ini firman Allah, sabda Rasulullah, dan kataan-kataan manusia biasa. Nah. Dan ketiga, bahasa Arab itu bahasa warisan Islam. Warisan yang fizikal dan warisan yang non-fizikal. Warisan non-fizikal seperti mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki. Semua mazhab, 4 mazhab ini dengan bahasa Arab. Antum tadi atau sebelumnya antum belajar mazhab Syafi'i di sini mukhtasar. Ini dengan bahasa Arab. Coba lihat Abu Hanifah, mazhab Abu Hanifah semuanya dengan bahasa Arab. Padahal Imam Abu Hanifah ini orang Persia, bukan Arab. Semua buku-bukunya Ibn Taymiyah dengan bahasa Arab. Padahal dia orang Kurdistan, bukan Arab. Dan lain-lainnya. Ini artinya kalau kita mau hidup dengan hubungan sama warisan Islam kita, harus kita belajar bahasa Arab untuk paham apa warisan Islam, Quran, hadis, dan warisan Islam buku. Keempat, bahasa Arab itu bahasa generasi pertama, bahasa sahabat dan tabi'in. Khairul qurun qarni, summa allazina yalunahum, summa allazina yalunahum. Kelima, bahasa Arab itu bahasa ibadat kita. Semua ibadat. Zikir, salat, haji, ini semua dengan bahasa Arab. Kita setiap hari ibadah kepada Allah dengan bahasa Arab. Tidak boleh kita ibadah kepada Allah dengan selainnya bahasa Arab. Mulai dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum. As-salatu hiya aqwalun wa af'alun tuftatahu bit-takbir wa tukhtatam bit-taslim taqarruban ila Allah Ta'ala. Ini definisinya salat. Salat itu definisinya kalau tentang bahasa artinya as-salatu hiya doa atau hubungan, silah. Tapi secara fikih aqwal wa af'al artinya kataan dan aktivitas. Kataan dan kegiatan. Salat ini semuanya kataan kegiatan, kataan kegiatan. 011010 seperti binary system untuk komputer. Seperti bahasa komputer binary system. Kataan atau kegiatan, ruku, sujud atau tasbih, qiraatul Fatihah. Kataan salat ini semua dengan bahasa Arab, tapi aktivitasnya bukan Arab. Bisa saya ruku, bisa ada orang lainnya ruku ini kegiatan manusia. Tetapi kataan yang ada di dalam salat ini semuanya dengan bahasa. Surah Al-Fatihah, surah setelah Al-Fatihah, tasbih, ruku dan sujud, tasyahud, Ibrahimiyah. Ini semuanya bahasa Arab. Tidak boleh jadi diterjemahkan. Zikir kita, zikir petang, zikir malam harus dengan bahasa Arab. Doa ya, doa ini bisa dengan bahasa lain tetapi yang afdal dengan bahasa Arab. Kita hafal doa minal kitab wa sunnah yang ada. Kalau tidak bisa dengan bahasa Indonesia, saya doa tapi luar salat. Kalau doa dalam salat harus bahasa Arab saja. Tapi doa luar salat bisa dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Prancis, ya, tergantung. Nah, dan lain-lain. Haji, semua kira-kira 2 juta, 3 juta Muslim yang ikut haji, semuanya bahasanya bahasa Arab. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Lafaz untuk niat ihram dengan bahasa Arab saja, haji umrah. Semuanya sampai pulang. Tidak ada yang bicara bahasa lokalnya atau bahasa bangsanya, bahasa Arab. Ini artinya bahasa Arab, bahasa persatuan Islam. Kalau kita bicara bahasa Arab, kita rasa kita satu. Di salat, kita semuanya satu. Tidak ada ini business class, middle class, high class. Tidak ada juga ini bahasanya ini bahasa setiap orang ibadah dengan bahasanya. Ini bahasa sentral Islami. Hadza wallahu a'lam wa a'taziru li dhikri al-waqti wa syakara Allah lakum li husni istima'ikum wa istima'ikum wa ashkuru lil ikhwa alladhina a'tuni hadhihi al-fursa litahadduth ilaykum wa jazakumullahu khairan wa ihsanan wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.